Ini dunia, bahkan bangsa Indonesia, na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu kejujuran inilah yang bisa menyelesaikan kasus ini secara damai dan aman. Nah Kiai, seandainya orang sudah yakin bahwa Mbak Alwi ini bukan zuriyah Nabi, tapi kekeh masih meyakini dengan data-data ilmiah dan data historis sudah jelas ini bukan turunan Rasulullah, tapi masih kekeh bahwa dia turunan Nabi. Itu seperti apa hukumnya? Ya, jadi ada yang dikenal di dalam jurisprudensi hukum Islam itu dengan istilah taklid ya. Taklid ya. Husnuzon, bagi sebagian orang katakan udah kita husnuzon aja katanya. Toh ulama-ulama dulu juga husnuzon. Taklid atau husnuzon dalam dalil itu di dalam hukum Islam itu terbagi menjadi 4, Bang Haji. Ada at-taqlid ba'da zuhuril hujjah wad dalil, hadza haram. Yang kedua, at-taqlid ma'al qudrah 'alal istidlal, hadza haram aidan. Yang ketiga, taqlidul awam alladzina la ma'rifata lahum fid dalil, hadza yajuz. Yang ketiga, taqlidu man qad balagha ba'dal ulumi walakinnahu qasirun fi ma'rifati dalil, hadza jawaz. Ya. Jadi yang pertama adalah taklid ba'da duhuril hujjah wad dalil. Setelah ada hujjah, ada dalil, dia masih taklid. Hadza haram. Assalamualaikum kaum muslimin. Pada video kali ini kita akan membahas podcast Kiai Imaduddin Utsman bersama Bang Haji Roma Irama. Nah, di sini kata Kiai Imad bertaklid kepada pendapat yang salah tetapi sudah tegak hujah dan dalil, maka itu hukumnya haram. Kita lanjut videonya kaum muslimin. Haram. Seperti misalnya ada orang mengatakan udah kita taklid sama Ibnu Hajar. Saya sudah lihat kitab Ibnu Hajar, namanya kitab Sabat Ibnu Hajar. Dalam kitab Sabat Ibnu Hajar ada salah satu silsilahnya guru daripada Ibnu Hajar itu mencatat Ubaidillah bin Ahmad gitu. Tetapi Ibnu Hajar itu, kitab itu bukan untuk mengisbat nasab, tetapi sebagai ikhbar, pengkhabaran bahwa saya mendapatkan silsilah ini dari guru saya, yang seorang Balawi yang menyatakan ada Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad gitu. Nah, sebagian orang yang membela nasab Ba'lawi itu berargumentasi dengan taklid terhadap Ibnu Hajar untuk mempertahankan nasab Balawi. Nah, ini bertentangan dengan hukum Islam yang telah tadi saya sebutkan, di mana taklid itu apabila sudah adanya dalil tidak boleh kita taklid, hukumnya haram. Nah, karena Ibnu Hajar tidak menyampaikan dalil ketika menyebutkan nama-nama bin-bin itu, maka kita tidak boleh mengambil pendapat Ibnu Hajar itu. Karena dia menyebutkan itu bukan dalam rangka mengisbat nasab, tapi menyampaikan khabar bahwa gurunya yang seorang Ba'lawi itu mempunyai nasab, mengaku nasab seperti ini. Gitu. Sedangkan saya, walaupun adanya di abad ke-15 Hijriah, itu membatalkan nasab Ba'lawi dengan 100 dalil. Mungkin kalau bisa diurut, ada 100 dalil yang saya punya untuk membatalkan nasab Ba'lawi ini. Maka at-taqlid ba'da duhurid dalili wal hujjah ini hukumnya haram. Nah, kaum muslimin, jadi dari penjelasan Kiai Imad tadi, kita tahu bahwa Ibnu Hajar itu tidak mengisnad nasab, tapi hanya menyampaikan kabar dari gurunya, dan kita tidak bisa bertaklid dengan hal tersebut. Bahkan Kiai Imad menyebutkan dia punya 100 dalil untuk membatalkan nasab Ba'lawi. Kita lanjut videonya kaum muslimin. Nah, ada lagi orang yang saya tidak mau membaca tesisnya Kiai Imad. Kenapa? Kalau membaca saya berkonsekuensi gitu. Terkonsekuensi oleh isinya tesis. Tapi kalau tidak membaca maka saya tidak masuk dalam konsekuensi itu untuk meyakini atau untuk tidak meyakini. Makanya saya nggak mau
membaca tesisnya Kiai Imad. Nah, ini salah. Apalagi dia seorang kiai. Yang mengatakan ini seorang kiai, Bang Haji. Nah, ini ada taklid yang kedua, itu adalah at-taklid ma'al qudrah 'alal istidlal haram. Taklid padahal dia ini mampu untuk istidlal karena dia bisa baca kitab kuning, dia bisa baca kitab sejarah, dia bisa baca kitab nasab, dia bisa baca tesis saya. Nanti setiap ada footnote, dia bisa teliti kembali di dalam kitab aslinya. Sama sekali dia tidak mau baca tesis saya itu karena takut terkonsekuensi oleh tesis saya itu, karena dia punya hubungan baik katanya dengan Balawi. Dia punya besanan dengan Balawi. Kadang ada kiai punya menantu Balawi juga. Ini sekarang ini kalau kita pengen urutkan Bang Haji, yang masih membela nasab Balawi, mereka yang punya kaitan. Satu, kaitan guru. Misalnya dia mondok di Yaman. Yang kedua, kaitan besan. Karena dia punya anak dikawinin nama anaknya Balawi. Tiga, kaitan pertemanan. Nah, kecuali Bang Haji, temannya Habib semua, tetapi luar biasa Bang Haji nih. Itu sebenarnya semuanya kembali kepada sikap mental. Nah, sikap mental itulah yang membentuk kita untuk bersikap. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala berkata, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu masula." Jangan kau ikuti apa saja yang tidak ada ilmu tentangnya. Baiklah kaum muslimin, jadi itu tadi penjelasan Kiai Imaduddin Usman tentang nasab Ba'alawi. Jadi dari penjelasan beliau kita tahu bahwa kiai dan ustadz yang mendukung nasab Ba'alawi itu karena alasan keluarga. Jadi punya hubungan kekerabatan dengan Habib Ba'alawi. Dan juga karena hubungan pertemanan, jadi bukan karena alasan ilmiah. Dan Kiai Imad tadi juga menyampaikan bahwa haram juga hukumnya kita itu tidak mau tahu dan tetap taklid pada sesuatu yang salah. Nah, ini seperti orang yang takut menimba ilmu karena kalau kita sudah berilmu maka kita akan terkena beban kewajiban. Nah, sikap orang seperti ini salah kaum muslimin. Dan jika Habib Rizik dan kawan-kawannya menonton video Kiai Imad ini, mungkin mereka kejang-kejang. Karena sebelumnya Habib Rizik ini marah-marah karena Bang Haji Roma Irama bahas nasab Ba'alawi. Bahkan Habib Rizik ini sampai memperingatkan Roma Irama jangan sampai meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Padahal gak ada istilah su'ul khotimah, adanya ya cuma meninggal dalam keadaan syuk. Dan di dalam box tersebut Roma Irama padahal hanya menceritakan pengalaman pribadinya, jadi bukan mengfitnah. Yang terakhir, semoga kita semua ditunjuki dan istiqomah di jalan sunnah. Maaf jika ada salah kata. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.